Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan Gaung Online Channel, channel yang selalu menyajikan debat-debat spektakuler, menyajikan debat-debat yang lagi viral, pembicaraan antara umat Islam dan Oten, serta video-video lucu dari Oten. Oke teman-teman, jangan lupa di like, subscribe, dan share agar setiap video yang kami upload kalian bisa segera tahu dan segera menonton video kami. Dan terima kasih yang sudah like, komen, dan share. Semoga Allah selalu memberi rahmatnya kepada kita semua. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar, segera simak dan tonton video kali ini. Selamat menyaksikan. Sabar Herder, Herder sabar. Ada yang bisa open cam, tolong dibuka 1 Korintus 11 nomor 26. Makanya Kadal belajar dulu. Makanya Herder, ente diam dulu ya. Nanti kita perlihatkan bukti. Ya, kita tahu di dalam Efesus yang mati itu adalah kemanusiaannya, tetapi di dalam 1 Korintus 11 nomor 26 sampai 29 ternyata yang mati Tuhannya. Ada yang bisa open cam? Saya diperlihatkan ayatnya. Supaya kita memperlihatkan data. Jadi gini Bang Dewa, kenapa Tuhan mereka itu tidak mengorbankan diri waktu di zaman Nabi Adam, Bang Dewa? Kenapa harus di abad ketiga ke-100? Kenapa enggak waktu Adam itu berbuat dosa, lalu dia memaafkan dosa Adam, maka selesailah yang namanya pengorbanan? Kan nggak masuk akal. Basmi, kamu yang mau ngatur Tuhan. Sebentar sebentar Herder ya. Karena itu nggak masuk akal. Coba baca di sini. Sebentar Herder, santai Herder. Baca di Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi yang mati manusia, yang mati adalah manusia. Yang mati adalah manusia. Di dalam 1 Korintus 11 nomor 26, Efesus 2 ayat 15-16. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala. Siapa? Yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa itu mengikut? Siapa yang ikut? Sudah cukup. Itu perjanjian baru, Yesus sudah meninggal. 1 Korintus gantian. 1 Korintus 11 nomor 26 sampai 29. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Saya katakan dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri, memberitakan kematian Tuhan sampai di kayu salib. Efesus 2:15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Sebentar ya. Nah ini. Setiap kali kamu memberitakan makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Artinya di sini Tuhan mati atau tidak, Per? Tidak mati, yang mati manusianya. Baca Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, pasukan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya bahkan sampai mati di kayu. Baik, Bang Anci, ketika seorang Mahadewa memberitakan ke Bang Anci. Bang Anci, saya minum cawan ini memberitakan kematian Mbak Edelweiss. Mbak Edelweiss itu meninggal atau tidak? Dia sudah meninggal lah, jadi bangkai. Sudah meninggal. Sama lah pada saat ketika memakan cawan ini, betul. Faktanya, ketika memakan cawan ini, bikin dia begini, dia bangkit naik ke surga. Karena apa? Yang mati manusianya, brother. Jadi jelas di situ ya. Di Komal ini. Jelas Iwan Villa di situ ya. Di dalam Efesus 2, memang di situ dijelaskan yang mati adalah kemanusiaannya. Sementara di dalam 1 Korintus 11 nomor 26 ternyata itu yang mati adalah Tuhannya. Jadi jangan banyak kali mati. Jadi jelas di situ ya. Jadi gimana menurut Pak Kepas? Baik. Di dalam sebentar. Tadi sudah lihat kan ayatnya kan? Sudah lihat kan? Baik, di dalam 2 Korintus 11 karena sesuai dengan tertulis itu benar. Tapi kalau kamu mau saya jelasin, mati Tuhanmu sudah mati, akui kan lah, berbincang lagi. Ya, Mahadewa ya, Tuhan jadi manusia, tetap ada Tuhan.
tapi dalam bentuk manusia. Dalam bentuk Karena manusia, itu iya dia betul. bisa mati. Tuhannya bentuk kucing kah, mau Tuhannya bentuk yang listrik kah, mau Tuhannya bentuk pohon kah, kalau sudah mati Makanya itu mati. Tuhan yang ngasih manusia kan gitu Iya, kan. itu mati tidak. manusianya. Sebentar, herder. Makanya dia bangkit dia ke surga dan akan Sebentar, datang herder, kembali. sebentar. Dalam bentuk Berarti manusia artinya- dia meninggalkan kemuliaannya untuk menebus dosa kita. Makanya Enggak, dia bisa kita nggak mati. bicara penebusan. Akal-akalan dosa, menebus dosa itu akal-akalan, Bahlul. Di kamu mana tidak berdosa berarti Bang pembunuhan Anci. berencana. Masa Tuhan mau Kamu merencanakan tidak pembunuhannya berdosa diri berarti ya. sendiri? Kan Bahlul. Nah ini Yang kamu Bahlul bisa itu batu berbicara hitam gini, dijadikan penghapus berarti kau dosa. tandanya Bunuh kamu cicak orang apa berdosa orang Bang apa Anci. Bak Bisa manusia untuk marah-marah, bisa maki-maki orang, itu tandanya kamu orang manusia berdosa membunuh Bang kita, lalu Anci. berdosa. Kan Bahlul Tuhan itu. Ah, itu. Mas Tuhan dijadikan Bahlul. Itu berarti kamu sedang berdosa ini. Hanya Tuhan yang Kalau kamu berkehendak ngomong untuk gitu, kamu sedang sombong, maki-maki orang, itu berdosa namanya Bang Anci. hanya Bahlul. Nah itu kamu berdosa Kan itu. salahnya juga Kamu ngerti maki-maki itu. orang nih. Makanya kalau diimani-imani saya tiang listrik pun Ya itu kamu yang imani-imani doang. Mungkin Tapi Tuhan bahasamu itu itu kamu tidak tahu kamu manusia berdosa. Mungkin Kamu Tuhan mau seakan-akan menjebak tidak manusia. berdosa ya. Masa Tuhan mau ngeprank manusia supaya aku dibunuh di tiang salib, lalu aku bangkit lagi jadi Ya, Tuhan. Bang Anci, Kan kamu goblok. sedang Itu ajaran tidak goblok. mengerti, tapi kamu sedang Ya, maki-maki, sudah kamu percaya karena menghujat manusia udah lagi, Bang. jelas. Paham? Nggak mungkin Tuhan mau jebak manusia. Tuhan mau jebak manusia. Itu kamu yang punya Manusia. cerita apa Tuhan punya cerita ini? Lu bin bongol bin botol. Nah, itu. Kamu tandanya berdosa ini. Hanya dimuntahkan. Bangsa yang tidak berakhlak lagi. Banyak yang kualam. Bangka Pacin, Bangka Pacin, Bangka Pacin. Bang Halo Bangka Anci. Pacin. Keren aja Halo, pikiran. Bapak Cin. Itu kalau kamu berbahasa semakin banyak berdosa. Jadi itulah tanda kamu orang Bangka berdosa. Pacin, Bangka Pacin. Berdosanya masa Tuhan difitnah. Nah itu kamu sedang memfitnah ayat firman Apa yang mau Tuhan. difitnah? Apa yang mau difitnah? Tuhan masa Apa yang Tuhan tertulis jangan dilawan Bang salib. Anci. Kalau kamu Kan akuan mati di kamu tiang juga salib dilawan, itu. Nah, kamu bilang lalu atuanmu Tuhan benar, sengaja berarti dibunuh. kamu melawan juga Tuhan mempertakdir atuanmu. sendiri supaya manusia berdosa, kan bungul. Nah itu makin berdosa kamu ngomong namanya. gitu. Makin banyak dosa. Bangka kamu Pacin. makin ngomong. Enggak Tuhan. Halo, Karena Bangka kamu Pacin. orang berdosa Bang Anci. Kamu Bangka itu Pacin, semakin Bangka banyak Pacin, dosa Bangka kamu. Pacin, Bangka Pacin. Halo Bangka Pacin. Biasakan pembasmi. Halo Bangka Pacin. Kan katanya Ya, Yesus Pak. itu kan katanya Yesus kan berdosa. Iya kan? Siapa Yesus bilang? mati kan? Hah? Nah, Tadi siapa kau yang penebus dosa ya? Iya betul. Betul ya. Jadi Yesus mati untuk nebus dosa ya, Bang ya? Yang menebus dosanya. Oke. Ada nggak di ayat di situ dikatakan untuk menebus dosa Kristen? Nah, kalau orang Kristen kan sudah ditebus. Iya, ada nggak ayat di situ kan kita buat data nih, Bang? Ya kan jangan kayak si Kan atas. dia bilang sudah jadi Ah. pengikut Yesus. Iya. Itu artinya Iya. pengikut Yesus berarti sudah Itu kan klaim-klaim ditebus Abang. dosa. Karena itu semua manusia berdosa Kapicin. telah ditebus Bang bagi yang Kapicin, percaya Bang jadi Kapicin, pengikut. Bang Masa ada Kapicin. dikatakan menebus tebus nggak ada pilih-pilih itu Tuhan pilih Bang Kapicin. Dari itu di atas nih, ditebus nggak ada Kayaknya gitu lebih-lebih. Kalau pembasmi saya pengen tahu. Bang Kapicin. nggak ada itu Bang Kapicin, Ada ganti-gantian yang ngomongnya bilang, Bang Kapicin. pilih-pilih Jangan gitu, ketakutan, Bang. Bang Kapicin, jangan ketakutan lawan ngomong itu. Jangan saya tidak ketakutan tapi ganti-gantian. kan saya udah jawab Iya, ganti-gantian ngomongnya. Jangan nyocos-nyocos kayak di gereja. Kamu Ya, juga. oke ya. Oke Oke. ya, sabar ya. Ya. Jadi Kamu kalau sabar juga. sabar ya. Kau ini kayak di gereja ngoceh terus ya. Jadi kalian tuh kan mengaku-ngaku. diam aja, Ya ampun, pengikut Yesus nih ya. Jadi kalian itu kan mengklaim-klaim adalah pengikut Yesus. Sedangkan Yesus tidak kenal dengan kalian. Kalian itu nggak dianggap pengikutnya. Kapan Kalau kamu saat tanya Tuhan Yesus kenal saya nggak? sabar ya. Jadi kalian itu udah adalah tanya belum? mengklaim-klaim adalah Klaim-klaim pengikut itu Yesus. sudah kamu klaim-klaim Kenapa kau duluan. ketakutan ke Jem? Kenapa kayak di gereja aja kau ketakutan? Kenapa Ya, ini kamu bukan ngomong gereja? satu kata, Ini saya ngomong bukan satu kata, gereja.
gereja, ini bukan gereja ya. Ganti-gantian ngomongnya ya. Ini bukan gereja, ya. Kamu Jadi mau Yesus. diskusi atau enggak? Coba diam dulu. Kamu Ya, yang ngomong. kamu yang ngomong, ya ampun. Ya kamu mau apa? Kamu ketakutan kayak di gereja. Bukan Ini aku bukan. ketakutan, kamu sepertinya host Ini bukan gereja ya. moderatornya atau gimana sih? Kapacin, ini bukan gereja. Ganti-gantian ngomongnya. Ya kamu Ya? moderator. Kamu nampak siapa? kali Coba kamu tuh kita kasih ketakutan. waktu dulu. Kamu tahu kalau kamu tuh salah, sehingga kamu ketika saya ngomong kamu pun ngomong. Itu tanda-tanda orang yang salah dan bodoh. Gitu loh. Ya semakin berdosa kamu tuh. Diam herder. Memangnya Silakan lanjut. kamu apa sih mau takut? Herder, santai herder. Herder, sabar di pojokan ya. diam ya. Ya. Kita diam dulu. Tidak ada yang mengatur siapa selain host kita. Perdebatan tidak ada yang perlu kita takuti. Jangan ngatur-ngatur orang lain. Kalau gitu saya Mereka nggak nih mau. Bang Dewa, mereka ini udah biasa di gereja gini Bang, sering ribut orang di gereja. Nah, Jadi itulah, itu dimalumin yang aja. benar nih. Dimalumin Itu aja. yang benar. Orang yang ke gereja itu seperti ini sifatnya, nggak bisa diatur. Di gua Hira. Kalau Itu dia yang nggak di benar, gua ya. Hira, Emangnya di gua tenang-tenang. sempit? Ini dia di Emangnya tempat di gua diskusi sempit? di gua Yesus Hira keluar dari itu gua sempit. hening cipta Ya, itu. emangnya gua Ini sempit? bukan di Gua Hira. sempit sama Kalau gua bau. Hira itu hening cipta. Gua Kita sempit diskusi sama mana tidak bau. boleh bercerita, Gua berbicara. sempit itu artinya selangkangan di mana Yesus ente keluar dari gua sempit. Jadi kalau kita di Tuhan selangkangan, kasihan. diskusi, ya. Ya, Ya, kalau diskusi baik-baik, ganti-gantian ngomongnya. Jangan ketika kami ngomong, kalian pun ngomong. kita janji Nggak dulu. dapat. Kalian Kita ketakutan. janji dulu, jangan menghakimi. Ketakutan sama kamu. Jangan maki-maki orang, oke? Ketakutan sama dewa. Saya tidak ketakutan, tapi saya Tuh kayak di gereja ngoceh, terus kapocin ya. maki-maki kata yang tidak benar. Makanya kalau ada yang kata-kata tidak benar, saya nggak bisa diam. Ya sama, kita juga nggak bisa diem, Mbak. Ya saya tidak maki-maki Anda semua, tidak. Kapacin, kamu nih kebiasaan di gereja, nggak bisa diskusi. Makanya itu nggak ketika di bisa gereja kamu itu, ngomong gitu. di gereja itu nggak ada yang bisa diam. Diam aja. Ketika Ngomong pendeta bahas, ngomong, kalian pun jangan ngomong. bilang Itu yang kebiasaan kalian di gereja. Oke. Jadi kebiasaan kalian di gereja itu Oke, kalian bawa kamu- kemari. ya. Ketika kalian biadab di sana, pendeta ngomong, kalian pun ngomong. Itu tingkah biadab. Konten itu memang biadab kayak tuannya. Makanya Tuhan itu menggauli binatang. Tuhan biadab itu adalah menggauli binatang, maling, menggauli pesundal, itu Tuhan biadab adalah Yosos. Nah, Ini itulah yang nggak ajaran Kalian ini Nabi, kan? maki-maki ini. Basmi itu Diajak ajaran santai. Dosa kamu Iya, seperti kayak itu Tuhan ya. tahu. Maka Tuhan kau tuh mati bugil di salib. Tuhan kau Yosos kau tuh mati bugil di salib karena dia tuh biadab, menggauli binatang. Tuhan kau tuh menggauli binatang, Tuhan biadab. Tuhan menggauli binatang tuh Tuhan biadab. Yaitu Yosos biadab. Makanya dia tuh di salib, Tuhan biadab. Oh, Kalian diajak santai. Seorang muslim yang sejati tidak Kalian diajak baik-baik ngomong. Sejati namanya. Seorang Ini muslim yang sejati bahwa kata-katanya ada faktanya. Kalau ini misalkan tidak ada penapisan. faktanya, kami tidak akan pernah yang namanya mengeluarkan Bukan statement. penghakiman. Tapi faktanya ada, Ini faktanya jelas. namanya Dewa, muslim kamu itu sejati, ini- ya kan? Sebentar ya. Kita Jadi buka Anda- Ngapain kamu maki-maki orang? ya. Bebel Bang 1928, Anci, kamu Ya, juga kan? sudah 1928. menunjukkan Masa kamu Islam maki-maki? Matius 20:22. dari kata-katamu, ya dari kata-katamu Maaf, pembasmi, kamu tidak mencerminkan muslim Mana yang sejati. ayatnya? Siapa nggak apa-apa. Bos, turunkan kata ya bos. Di sini nggak bisa diskusi nih bos. Turunkan salah satu mereka nih bos. Siapa yang diturunkan? Bang Anci, siapa yang diturunin? Siapa yang turunkan nih? Tolong dibuka. Bang Anci nggak moderator ya? Dibesarkan nama. Dibesarkan Bang nama. Anci. Siapa moderator sini? Muslim yang sejati. Muslim yang sejati bukan seperti Bang Anci moderator kan? Sebentar. Herder, sebentar ya. Nah ini Bible tahun 1928 seperti apa yang dikatakan oleh pembasmi Oten. Kita di sini tugasnya hanya membaca apa yang tertulis di situ. Naiklah Yesus ke atas keledai betina seperti biasa. Ingat ya, seperti biasa. Artinya seperti biasa. Injil palsu ditampilkan. Injil palsu ditampilkan. Ya, Memang apa-apa. ini Tidak zaman apa-apa. jahiliyah Arab yang mudah dibohongi.
Memangnya ini zaman jahiliyah Arab yang mudah dibohongi. Baik, sekarang begini, Os satu sekali yang mana os bising, nggak bisa diskusi ini, nggak bising kali. Ini zaman jahiliyah Arab yang mudah dibohongi. Tampilkan Injil palsu. Ya Dewa. Baik, sekarang ketika ente mengatakan ini sudah zaman teknologi, bukan zaman jahiliyah Arab yang mudah dibohongi, dikibuli. Asli itu kayak gitu tuh. Ki satu Bang Anci, ini nggak dapat ilmunya nih kalau dua-dua ngomong nih. Yang mana yang dibuang? Madewa, ini bukan zaman jahiliyah Arab yang mudah dikibuli. Ini sudah zaman pengikut jalan Yusuf tuh Ki aja, pengikut jalan Yusuf pening aku. Pengikut jalan Yusuf itu. Ya ampun. Baik. Sebentar, kepas sebentar ya. Gue pengen nanya dulu. Host, Ki yang pengikut jalan Yusuf itu, Gos. Sebentar. Pengikut jalan yang lurus. Kepas ini. Kepas sebentar. Pengikut turun bagus. Oke, saya diam ya. Saya mau debat sama Pak Dewa ini, Mahadewa. Baik, luar biasa. ketika yang namanya itu dikatakan Injil palsu, konon katanya zaman jahiliyah. Pertanyaan gua, barometer apa yang digunakan oleh orang kekristenan ketika menyatakan kalau Injil itu adalah Injil palsu? Silakan, barometernya. Jangan kemana-mana. Nah, kalau masa ada kelakuan seperti itu kan nggak benar. Saya tidak bertanya seperti itu. Kami di sini tidak bertanya seperti itu. Ya, tetapi kami bertanya di sini. Tuhan hidup yang kudus, Yesus disebut yang kudus. Masa kamu buka Injil yang kayak gitu kan nggak mungkin. Yang kudus masa melakukan dosa kan nggak mungkin. Baik, alhamdulillah. Sebentar. Baik, alhamdulillah Iwan Pila. Ternyata ketika kita bertanya untuk menentukan Injil itu asli atau tidak, mereka tidak punya barometer sama sekali. Ya, di dalam Islam kami Yesus kan adalah yang kudus. Barometernya. Baik, Allah yang kudus. Adalah Yesus disebut yang kudus. Ini susah juga ya, sama juga ini. Itu barometernya sayang. Baik, sayang lagi. Sebentar. Kita ikut perbandingan di sini ya. Di dalam ajaran agama Islam, ketika yang namanya kami menentukan hadis itu palsu atau tidak, kami punya barometernya. Tergantung dari jumlah periwayatan. Yang meriwayatkan satu orang. Sebentar, Kepas sebentar. Sabar. Sebentar. Ya. Baik. Nah, tergantung dari jumlah periwayatan, ketika ada yang meriwayatkan satu orang, itu namanya ajis. Yang meriwayatkan dua orang itu namanya yang meriwayatkan satu orang itu namanya gaib, yang meriwayatkan dua orang itu namanya ajis, yang meriwayatkan tiga orang itu namanya masyhur, yang meriwayatkan 4 orang, 5 orang, 100 orang sampai 1000 orang itu namanya mutawatir. Dan ini pun tergantung dari yang namanya lafaznya itu, apakah lafaznya sama atau tidak. Dan kalau dilihat dari sanadnya, berdasarkan dari sanadnya, apakah sampai kepada Nabi Muhammad atau tidak. Kalau sampai kepada Nabi Muhammad itu namanya marfu. Kalau sampai kepada sahabat itu namanya maku. Kalau sampai kepada tabiin itu namanya makto. Mengenai soal kualitas yang paling tinggi itu adalah sahih, hasan, doib, maudhu. Baik, itu dalam Islam. Kalau sampai ke dan jin barometernya. Nah sekarang sebentar. Nah sekarang kaidah barometer apa di dalam kekristenan untuk menentukan itu asli atau palsu? Silakan. Asli yang paling bisa ditentukan Yesus disebut Enggak, mereka ini Bang Dewa asli itu mana-mana yang ayat-ayat mantap, mana-mana ayat-ayat yang keren itu asli. Kalau yang dikatakan Yesus menggauli keledai itu padahal asli, mereka mengatakan enggak. Tapi kalau dibilang Yesus adalah Alfa dan Omega, itu asli. Tapi itu ketika kan ada Yesus yang biadab mengajarkan maling di Lukas 19:30, Yesus mengajarkan maling, itu di ayat kalian. Yesus mengajarkan maling, itu asli apa enggak? Itu bukan maling saya. Jadi apa namanya? Itu menunjukkan kemahatauannya dia. Astagfirullahaladzim. Nih, saya tentukan ya. Kamu mau dengar atau enggak Mahadewa? Kamu suruh kamu bertanya, tapi kalau orang berjalan menjawab kamu tidak mentuangkan si bodoh. Gimana mau jawab? Kan ditentukan bahwa paling utama adalah Yesus itu disebut yang kudus dari Allah.
Bukan itu pertanyaannya. Makanya maha itu tidak tinggi, nyambung. anak maha tinggi itu. Kalau misalkan ente itu nyambung dengan pertanyaan, gue bakal itu kan kamu punya aturan begitu, nggak ada aturan tidak nyambung pertanyaannya. Seperti itu. Jadi gue nyerocos terus. Nah sekarang mari kita bahas apakah Yesus itu kudus atau tidak. Saya pastikan Yesus kan kalau Yesus disebut itu yang kudus, nggak mungkin ada kelakuan seperti itu. Baik, ya kan? kalau misalkan saya bisa membuktikan Yesus masuk neraka gimana? Nah, kamu buktiin aja, ada nggak? Baik, kalau gimana? gitu. Ya. Kalau Yesus masuk ke neraka untuk memberitakan Injil, iya, membebaskan tawanan di zaman Nuh. Masuk ke neraka memberitakan Injil. Iya. Mana ini? Ini kok Di dalam tujuannya apa? Petrus itu ada dikatakan bahwa setelah dia mati, dia beritakan Injil di pintu neraka dan membebaskan dan kau percaya maksudnya neraka ini adalah Sewol ini ada penjara sementara gitu. Dan kau percaya Kapacin kalau Yesus memberitakan Injil di neraka? Ya, dia membebaskan di zaman Nuh itu orang-orang yang di zaman Nuh yang percaya kepada dia. Pangeran. Ya. Sebentar, coba kau periksa Makanya suaranya. waktu Yesus mabuk ini, lagi mabuk. terus bangkit, ada orang-orang yang ikut bangkit itu. Lagi mabuk ini. Mabuk dia nih. Mabuk apa? Kamu nggak pelajari Alkitab, mabuk. Kamu nggak pelajari seluruh Alkitab, makanya nggak ngerti kan gitu kan. Coba kamu belajar, maka kamu akan tahu isi Alkitab itu seperti apa. Mabuk dia nih. Bang Dewa mabuk dia. Jangan bilang gitu, kamu Bang Anci. Kamu itu berdosa terus loh. Orang bilang benar, kamu bilang orang mabuk. Kalau yang tidak benar, kamu bilang tidak. Kan gitu kamu yang berdosa. Nih. Nah ini tenggorokannya gemetar nih. Nah mabuk dia. Kamu tuh mabuk. Orang bilang ada tercatat begitu, kamu tidak percaya. Merah gitu. Kalau di dalam Alkitab saya yang dikatakan Mahadewa itu memang tidak ada. Ya sudah, kalau kita itu bahas. ada Ya, pelencengan orang-orang yang tidak senang dengan orang Kristen. Alkitab dia melencengkan. Saya percaya itu masih itu orang sesat. Kita bahas sekarang. Apakah benar Yesus itu ada di surga atau di neraka? Saya akan memastikan Yesus, Paulus itu satu sel, satu penjara di neraka. Ya, saya akan pastikan. Baik, ada yang bisa Pak Pembasmi, tolong di open cam dong, bisa nggak open cam? Nggak ada, aku nggak suka bawa kitab bang. Nggak, maksudnya open cam. Nanti Dewa sebutkan dalilnya. Kita akan buktikan Yesus itu masuk neraka. Siapa yang Baik, Nggak ada, aku nggak ada bang, cuma satu HP bang. Baik. Saya ingin tahu tuh di mana tuh. Kalau saya bilang Yesus turun ke neraka, di penjara neraka itu nggak ada kayak gitu, nggak ada kayak gitu juga nggak ada. Apa nggak ada? Kalau ini jelas. Kamu belajar di Petrus tuh, surat Petrus. Sebentar, dengarkan gua. Kita di sini mau bahas Yesus masuk neraka. Saya akan buktikan Yesus masuk neraka. Kita tercatat di situ. Petrus kan salah satu murid namanya. Kapacin nggak aktif ya? Diberikan pengertian, pemahaman. Kapacin aktif ini ya. Kapacin itu Petrus berapa itu? Pemahaman. Kapacin Di dalam surat Petrus. Petrus berapa itu? Saya buka dulu ya. Saya cari itu. Ikuti aja permainan dia bang. Jadi coba hostnya aktif gila diarahkan. Kalau nggak diarahkan buang. Kita nggak butuh orang-orang kayak gini, nggak butuh. mereka kan dari gereja kayak gitu bang. Pendeta ngomong, Roni ngomong. Itulah kebiasaan mereka di gereja sana. Siapa jadi dimaklumin aja. Kamu yang ngomong. Ini ngeyelnya, tahu nggak? Ini ngeyelnya lebih dari si pengikut jalanan tadi. Lebih ini ngeyelnya kalau pengen tahu. Coba kayak Pacin, coba mana ayat tadi, coba yang kata kau Yesus di neraka dia memintakan Injil. Memang Petrus ikut ke neraka dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, bener nggak Dewa itu kelahirannya tanggal 25 Desember bang? Siapa itu? Dewa, kelahiran Dewa Matahari. Oh iya, Dewa Matahari. Neraka tersirat dalam nas Alkitab Perjanjian Baru.
Ya. Petrus 3:9-20 yang menyatakan bahwa Yesus pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Menurut katekismus gereja. Bagaimana katanya itu Yesus itu Injil itu sendiri? Gimana sih? Masa Yesus memberitakan dirinya sendiri? Ya, kemudian Efesius 4:9 Kristus telah turun ke bawah bumi yang paling bawah juga mendukung keyakinan karena peristiwa gereja. Saksi siapa saksinya? Saksinya siapa? Nah, jadi Bang Dewa, Yesus ke neraka loh. Iya, bukan itu, bukan di situ ayatnya. Ini ayat berapa? Di dalam Matius 5 nomor 22. Matius 5. Oke. Nah, saya cari di Injil saya dulu. Aduh, kacau saya ini. pastikan Yesus sama Paulus satu sel satu penjara di dalam di dalam neraka, dilemparkan ke nyala api yang menyala-nyala berdasarkan dari versi Bible. Bukan kami ya, versi Bible ini. Silakan dibuka Matius 5 nomor 22. Matius berapa? Matius berapa, Pak Dewa? Matius 5 nomor 22. Oke. Ini ada nih. Saya baca ya. Baik, silakan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang Matius tidak 5 benar. nomor 22, gua hafal itu bukan itu. Apanya kamu hafal apa? Matius 5 nomor 22. Kami di sini akan membuktikan Yesus itu masuk neraka sama Paulus. Di mana? Matius 5 nomor 22. Itu surat Paulus. Astagfirullahaladzim. Matius kok surat Paulus? Gua bilang Yesus satu sel. Yesus satu sel. Yesus satu penjara sama Yesus. Surat Paulus. Surat Paulus ya surat Paulus. Matius ya Matius. Injil Matius. Gua tadi bilang kepada ente. Sebentar. Sebentar Pak, Bapak Spesies. Nggak nyambung kamu. Itu Matius ini orang. Muridnya Tuhan Yesus, Rasul. Dengerin kalau gua ngomong, dengerin kalau gua ngomong, dengerin. Apa? Yesus sama Paulus sama-sama di penjara satu sel di neraka. Mana ada? Buka di Matius 5 nomor 22. 5. Buka Matius 5 nomor 22. Lucu juga kamu ya. Nih, di Petrus ya. Bukan Petrus, umat patung. Matius 5 ayat 22. Kamu takut kan saya bacain? Kamu kan takut saya bacain? Tidak di gereja nih Bang. Katanya ada di sini. Ya gereja sama kita penjahat ada gereja, makanya mabuk nih. Segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak berdosa, tidak benar. Baik ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh. Nggak nyambung. Ini kan Bang Dewa lagi mabuk di gereja. Telah dibangkitkan. Gak usah mabuk di gereja sama pendeta, kemari dia. Juga pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu roh-roh yang mereka yang dahulu pada waktu Nuh ketika Allah tetap menantikan sabar dengan di-mute dulu Kak Os, ini kemasukan Loyosos ini. Di mana hanya sedikit yaitu 8 orang yang diselamatkan. Disinilah dia pergi ke penjara neraka. Lain ditanya, lain yang dibuka. Kamu mau apa sekarang? Mana ada dibilang di Matius 5 ayat berapa nih Bang Dewa? Baik. Matius. Besawi kaos. Besawi itu Yesus itu besawi. Yesus biadab besawi. Ini dia. Baik. Ini ayatnya. Baik, siap Dewa. Dewa hafal kok ayatnya ini ya. Baca. Di dalam Matius 5 nomor 22, tetapi aku berkata kepadamu, yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata pada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Di sini kita garis bawahi yang namanya jahil ya. Jahil dalam makna KBBI bahasa Indonesia, konsep Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya bodoh.
Jadi siapa yang berkata bodoh harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Setuju ya? Karena ini adalah aturan di dalam perjanjian baru. Setuju. Baik, sekarang tolong dibuka, Bang Yesus, tolong dibuka kisah para Markus 14 nomor 62. Oke, tunggu. Salah. Di Lukas 24 nomor 25. Lukas 24 25. Oke, siap. Bukan, salah. Ulangi Bang Dewa. Lukas 24 nomor 25. Lukas 24 nomor 25 ya. Oke, saya cari. Oke. Menurut Alkitab Sabda, Lukas. Oke. Ini Bang Dewa ya? Hai orang bodoh. Perkataan dari Yesus langsung, silakan dibaca. Lukas 24 nomor 25. Hai kamu orang bodoh ya, jadi ya begini. Saya bacakan ya. Hai kamu orang bodoh. Ya betul. Ya. Karena dia memang bodoh. Betapa dengar dulu lah. Betapa lambannya hatimu sehingga tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Baik. Oke. Kita di dalam Matius 5 nomor 22 kita sepakat yang berkata jahil dalam arti itu adalah bodoh. Siapapun yang mengatakan bodoh bukan bodoh kepada orang, sebentar. Bodoh jahil, masa diam dulu kau, diam. Ya. Sebentar. Lanjut. Di dalam Matius 5 nomor 22. Jahil kok bodoh. Ampun. Oh, gini. Tolong buka dulu KBBI, Bang. KBBI. Jahil itu apa? Belajar bahasa dari mana itu? Jahil kok baik. bodoh. Baik, kita buka dulu. Jahil itu apa dalam KBBI? Aduh, jahil kok bodoh. Sebentar ya, sebentar. Kita perlihatkan bukti dulu kita. Betul tidak? KBBI aja Bang, ketik KBBI makna dari jahil. Itu iseng. Baik, ketik KBBI, keluar dulu Bang. Ketik di KBBI saja makna dari jahil, kata jahil berdasarkan KBBI. Orang kafir itu siapa coba? Sebentar, kita nggak bicara soal kafir, kita berbicara di sini makna jahil. Sebentar. Dia takut. Sabar ya. Sabar. Oke, demikian tadi video yang kami sajikan kepada teman-teman. Akhirul kalam, salam satu Tuhan, la ilaha illallah, salam Islam, salam NKRI, inna dinna indallahil Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.